warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya saudara. Saudaraku, pada kali ini coba kita bahas mengenai olahraga dari dunia timur. Oke, kita di Indonesia ada banyak sekali metode-metode pengolahan kanuragan, terutama yang zaman-zaman klasik dahulu. Kita ambil contoh saja di tanah Jawa. Tanah Jawa zaman dulu terkenal, orang-orang tua dulu terkenal sehat, terkenal berumur panjang, dan banyak yang sakti. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah laku prihatin kalau bahasanya. Jadi mengurangi pasokan kenikmatan ragawi. Mengurangi pasokan kenikmatan ragawi. Makan dikurangi, tidur dikurangi, bicara dikurangi, dan kenikmatan yang lain. Macam-macam metodenya. Ada yang cuma makan ketela saja selama beberapa waktu. Ada yang bahkan ekstrim, bikin lubang di tanah, digali, masuk ke lubang itu selama beberapa hari tanpa makan, tanpa minum, diberi bel, ceng, beri bendang bel di bawah dan di atas. Kalau ditarik berbunyi. Kalau masih ada jawaban dari dalam, berarti masih hidup, bisa dibongkar lubangnya, keluarkan orangnya. Tapi kalau nggak ada jawaban, dia langsung ditanam di situ pula. Berarti orang yang sudah meninggal ditanam di situ. Itu saudara. Seperti itulah laku-laku orang dahulu. Juga tidak heran punya kekuatan yang aneh-aneh, punya daya tahan tubuh yang kuat, sehat, dan rata-rata berumur panjang. Dibentuk pengolahan kanuragan dari dunia timur. Salah satu contoh di tanah Jawa seperti itu. Lalu bagaimana dengan ilmu Satria Nusantara? Tenaga dalam di Satria Nusantara sama, juga diperoleh melalui laku prihatin. Tapi dalam hal apa laku prihatin itu? Dalam hal nafas. Nafas inilah yang dibatasi. Sebelum kita jauh membahas, kita telah dulu tenaga dalam dari sudut pandang Satria Nusantara. Tenaga dalam adalah ketegaran dan vitalitas sel-sel tubuh yang diperoleh melalui latihan hipoksia anaerobik, seni pernafasan Satria Nusantara. Kenapa kok yang dibilang sel? Karena sel adalah kesatuan terkecil dari tubuh manusia. Jadi sehat tidaknya manusia bisa ditentukan dari sehat tidaknya sel tubuhnya. Lebih jauh lagi, kuat tidaknya manusia bisa ditentukan dari kuat tidaknya sel manusia tersebut. Dan untuk melatihnya adalah di Satria Nusantara memaksa sel dalam kondisi hipoksia dalam melakukan gerakan-gerakan jurus. Tentu dalam batas waktu tertentu supaya tidak berbahaya. Kita manusia rata-rata tanpa makan bisa bertahan sekitar 10-14 hari tanpa makan, asal masih minum. Puasa lazimnya, misalnya di Muslim puasa Ramadan itu kan sekitar 14-16 jam. Kita tanpa oksigen bisa bertahan sekitar 5-8 menit. Sementara latihan yang dilakukan di Satria Nusantara dalam melakukan jurus, tubuh dipaksa hipoksia dalam melakukan jurus sekitar 25-60 detik. Dipaksa hipoksia dalam melakukan gerakan. Kita telah lagi, kenapa kok pakai ditahan napas juga? Untuk melakukan jurus. Gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan sel. Semakin ditantang, tubuh semakin kuat. Beban olahraga, intensitas olahraga, atau beratnya olahraga ditentukan
dari pola konvensional. Konvensional itu apa? Menambah daya otot yang aktif. Namun dalam kondisi latihan Satya Nusantara, perangkat yang digunakan hanya nafas dan jurus saja, tanpa ada bantuan lain. Sehingga cara untuk meningkatkan beban latihan adalah dengan membuat tubuh jadi kekurangan oksigen atau hipoksia, sehingga bisa menambah beban latihan. Karena apa? Terikat oleh jurus atau gerakan baku di SN, sehingga terbatas tanpa ada beban yang lain untuk mengaktifkan otot-otot yang ada, menambah beban otot aktif yang ada. Jadi cara terbaik adalah dalam jurus itu disusun dengan kondisi anaerob, minim nafas dibatasi, ditahan sampai batas tertentu untuk meningkatkan beban latihan, sehingga sel-sel dalam tubuh menjadi kuat. Jika terciptalah yang tadi seperti yang didefinisikan tadi tentang tenaga dalam dari ilmu Satya Nusantara, ketegaran, ketahanan, dan vitalitas sel-sel dalam tubuh kita meningkat karena dilatih miskin oksigen dalam melakukan aktivitasnya. Begitu saudara. Jadi hal yang sangat wajar. Bila kita inginkan sesuatu yang lebih, harus melakukan yang lebih. Seperti halnya dengan latihan di Satya Nusantara. Kalau mau punya kemampuan sel yang bagus, ya harus dalam jurus tekan tahan nafasnya juga yang maksimal, supaya terus meningkat. Sehingga semakin lama selnya semakin bagus, tubuhnya semakin sehat, dan mungkin punya ketahanan yang lebih bagus pula di tubuhnya, baik terhadap penyakit ataupun benturan, karena apa? Terlatih kuat secara sel. Begitu saudara. Olah kanuragan dari dunia timur sampai tingkat sel, seni pernapasan Satya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.